Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Maka itu yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Murung Kulon, Bapak Tedik Haryanto SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Murung Kulon. Pertama-tama marilah kita mengaturkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua berupa kesehatan dan keselamatan, yang mana pada pagi hari ini, siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, mengikuti, melaksanakan kegiatan rutin kombel, kelompok belajar, komunitas belajar. Mohon maaf. Yang kedua, sholawat salam mugi kunjuk dumateng ngarsanipun manusia sempurna baginda Rasulullah SAW, yang mana di dunia kita nantikan berkah barokah ilmunya, dan semoga di yaumul kiamah nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kegiatan, izinkan saya mengucapkan terima kasih dumateng panjenengan semuanya yang mana sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif dari saya sebagai pemenuhan tugas aksi nyata di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Langsung saja kita masuk ke materinya. Bapak Ibu, di dalam konsep inti budaya positif ada 8 konsep yang harus kita kuasai dan kita pahami. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah mendengar istilah-istilah di depan ini dan saya rasa tidak asing. Nah, di sini saya hanya ingin mengulangi saja, apa yang pernah kita dapatkan di pendidikan sekolah penggerak yang sudah kita lalui selama 1 tahun ini, dan yang sudah pernah dilaksanakan oleh Pak Arul, yang mana Pak Arul sudah lulus pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya punya 3 pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa atau anak. Nah, di sini saya ingin mendengarkan tanggapan dari 3, dari kepala sekolah, guru kelas, dan dari perwakilan guru mapel. Jawabannya hanya setuju dan tidak setuju serta memberikan pendapatnya. Ini dari mana dulu? Bapak kepala sekolah dulu, nopo saking Pak Roy mungkin buatan yang lain dari guru kelas yang lain ya, karena Pak Roy sudah tahu jawabannya nih. Mungkin dari Bapak kepala sekolah dulu, monggo Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Memang benar, salah satu upaya kita untuk mendisiplinkan anak itu mungkin selama ini yang sudah terjadi, kita ada dengan memberikan hukuman. Harapannya dengan hukuman tadi anak akan merasa jera. Mungkin sebagai awal itu bisa kita lakukan, cuma harapannya nanti juga hukumannya itu dalam bentuk hukuman yang
mendidik hukuman yang positif, kita usahakan untuk menghindari hukuman yang bersifat fisik, bersifat atau kata-kata verbal barangkali yang memberikan penilaian yang kurang baik bagi anak. Memang secara kalau kita hanya memberikan istilahnya teguran, itu bagi beberapa kasus nih Pak Rudi, kita tidak bisa memandang semuanya karena tergantung kasusnya juga. Barangkali untuk kasus-kasus tertentu kita memang membutuhkan yang disebut apa istilahnya, memberikan bukan hukuman kalau istilahnya ini, semacam, tetapi bentuknya positif lah. Yang penting bentuknya positif, artinya kita menghindari hukuman fisik atau yang dalam pelaksanaan itu melukai hati atau perasaan anak. Yang penting anak tersebut punya pendapat bahwa oh ternyata apa yang lakukan ini salah. Kemudian untuk hukuman yang positif itu Bapak Ibu Guru atau kita semua bisa mencari banyak referensi. Yang jelas kita berusaha memberikan pemahaman kepada anak, memberikan restitusi. Kemudian untuk penghargaan yang ketiga ini yang barangkali ada dua sisi yang perlu kita menjadi pemikiran kita ketika kita memberikan motivasi penghargaan kepada memberikan penghargaan kepada anak sebagai motivasi belajar. Ini bagus, tergantung bagaimana nanti Bapak Ibu Guru mengemasnya. Artinya jangan sampai pemberian motivasi tersebut akan mendapat penilaian yang lain dari siswa yang kebetulan belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Artinya untuk memberikan penghargaan kita jangan hanya memandang sebuah prestasi, tetapi dalam hal apapun lah, perilaku atau apa itu kita juga memberikan sebuah penghargaan sebagai motivasi belajar. Barangkali itu Pak Rudi yang dapat kami sampaikan sejauh pemahaman kami. Barangkali nanti dari rekan-rekan ada yang menambahkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Guru kita. Terima kasih Pak Ali atas pendapatnya. Yang kedua, saya ingin mendengar masukan pendapat dari guru kelas, mungkin dari siapa nih, Bu Puji atau Bu Ani atau Bu Asih, monggo. Bu Ani, monggo. Terima kasih sekali Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Duang dan Bapak Ibu Guru semua yang dihormati, Mukotimah dari Inaceng. Tentunya ini jawaban dari hati nurani saya. Maaf sekali Pak Rudi. Kalau saya pribadi itu sangat setuju dengan adanya hukuman ke arah ke depan yang bersifat positif. Toh itu juga guna untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Tentunya anak itu di situ bila mana ada hukuman secara positif dan tujuan seperti itu, toh hasilnya untuk kedepannya itu bisa membimbing dan membawa anak ke depan yang lebih baik gitu Pak Rudi. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak itu untuk sekarang yang ketiga dari Guru Mapel. Saya ingin jawabannya. Yang nomor 1 setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 setuju, serta alasan panjenengan. Bu Rina, Pak Rina, Bu Rina. Jawabannya hanya setuju atau tidak setuju? Bu. Tidak usah kita alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alasan jawabannya untuk pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak itu, melihat Pak hukumannya itu positif atau negatif untuk anak kedepannya. Kalau memang positif setuju, kalau tidak positif tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu Pak,
kedepannya bila mana ya kita memberikan hadiah kepada anak untuk motivasi, kan ada biasanya anak itu kan cara berpikirnya beda, anak satu dan satunya. Kalau salah satunya itu diberi penghargaan karena belajarnya baik, mungkin ada rasa keminderan dari anak yang cara pola berpikirannya sedikit rendah, Pak. Makanya untuk memberi penghargaan itu saya tidak setuju. Dan terima kasih, Pak. Luar biasa. Selamat untuk pendapat dari Bu Rina, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, jadi nanti kita akan ketahui setelah kita membahas materi selanjutnya yang kita pelajari pada siang hari ini. Jadi setuju apa tidak nanti panjenengan sakit mengoreksi sendiri. Kita lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar nih Bapak Ibu. Nah, kegiatan kepalan tangan. Ini ilustrasinya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ini di sini saya ingin dua orang, ya misalkan Bu Ani atau dengan Pak Rawi misalkan. Nah, misalkan Pak Rawi memegang kunci mobil, apa namanya? Oh iya, kontak mobil, misalkan mobil Pajero misalkan. Nah, saya ingin siapa yang belum? Mungkin Pak Abu. Saya ingin Pak Abu merayu Pak Rawi. Coba, gimana kata-katanya merayu Pak Rawi supaya kunci tadi Pak Rawi bersedia memberikan kepada Pak Abu? Coba Pak Abu. Diancam saja. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin kita bisa melakukannya dengan membujuk atau merayu dengan cara yang halus. Misalnya Pak Romi, bolehkah aku pinjam sebentar kunci mobilmu? Nah, seperti itu mungkin Pak Rudi. Bolehkah pinjam kunci mobil Pajero nya? Nanti kalau dijawabkan misalkan Pak Romi tidak boleh, kok nak lecet nih? Coba gimana Pak? Ketika sudah melakukan hal yang seperti itu, terus Pak Romi emang kok nak lecet nih? Ibarat seperti itu Pak. Gimana kan? Dirayu lagi, misalnya Pak Roy, ini saya pinjam untuk urusan yang penting. Kita berteman sudah cukup lama. Ayolah, saya pinjam sebentar saja. Terima kasih Pak Abu. Misalkan gini Bapak Ibu. Di situ clue-nya kita boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Nah, ketika kita sudah memberikan melakukan statement dengan cara halus, merayu, sudah oleh Pak Romi iman lihat mobilnya aja misalkan di jalan-jalan. Mungkin lagi pun 10 enggak gitu Pak Romi. Akhirnya mungkin Pak Abu gemeter. Paksa dibuka tangan itu misalkan. Ya Pak Romi dan saya eman. Ya dipaksa ibaratnya diperkosa. Kepala kunci yang ada di tangan Pak Romi dipaksa. Pak Romi malah eman. Tidak boleh
Karena apa? Caranya kan dipaksa. Caranya dipaksa. Nah, kalau misalkan, nah ya, ini kasih dulu. Kalau misalkan dengan paksaan tadi tidak boleh, yang kita lakukan adalah kita mencari sisi positif dari Pak Rowi. Nah, mungkin Pak Rowi ketika punya mobil tadi, ya supaya Pak Rowi ini oleh isilih mobil. Nah, misalkan Pak Rowi, saya pinjam mobilnya sebentar, terus nanti tak opai opo, misalkan seperti itu. Nah, itu kan ada motivasi apa namanya ya, sesuatu yang diuntungkan dari sisinya Pak Rowi, sehingga Pak Rowi akan memberikan dengan sukarela ibaratnya seperti itu. Nah, sama seperti kita mengajar anak-anak didik kita. Jadi ketika kita memaksa, ketika anak-anak kita melakukan analisis diagnostik yang mana anak itu ranah model pembelajarannya kinestetik, kulino neng lapangan koyo arka, kita paksa di dalam kelas apalan. Apa yang terjadi? Saya yakin mumet, betul ya, mumet. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini perubahan paradigma ada teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, di sini ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengontrol, dan hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu hanya ilusi. Ketika kita melakukan kekerasan, misalkan angka gelut, nah kita memberikan masukan kepada angka dengan cara yang keras, dipaksa. Nah, itu hanya sekilas saja, angka akan nurut sebentar, nanti akan diulangi lagi seperti itu. Nah, jadi tidak bisa kita mengontrol murid kita, hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, kalau kita mengkritik orang, ya, ada anak yang terlambat misalkan, nah, ini wis terlambat, padahal iki mau arep ulangan, piye to lele. Nah, itu sebenarnya kata-kata seperti itu kalau sesuai dengan teori kontrol, itu hanya akan mempermalukan anak, ya, mempermalukan anak. Dan apa namanya, itu ilusi kalau kita bisa nek wis tak ini ngono bocah yang merasa bersalah, harus merasa bersalah, akhirnya dia akan tidak mengulangi lagi. Bukan seperti itu, belum tentu gitu. Malah kadang akan dendam, bisa jadi, ya. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif, contoh tadi di awal ada pertanyaan pemantik memberi hadiah. Nah, itu juga ilusi, betul ya? Ternyata memberi hadiah, penghargaan dan sebagainya itu juga ilusi. Nah, itu akan melatih anak melakukan sesuatu kalau ada hadiah yang dia terima. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada 4 ilusi dari teori kontrol yang harus benar-benar kita pahami, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada tabel, ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon itu ketika ada apa namanya, ketika ada semacam rangsangan, kita merespon, ya, respon seperti itu. Ini bertolak belakang dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kebutuhan kita sebenarnya berbeda antara anak satu dengan anak yang lain tidak sama. Yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, walaupun termasuk perilaku yang salah itu pasti punya tujuan. Kenapa toh anak mau melakukan itu seperti itu? Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Oh ini kok mau mati. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kita rubah menjadi model berpikir menang-menang. Menang kalah itu maksudnya ketika kita sudah mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak, kita menang ya. Anak itu kalah karena merasa bersalah. Nah, kita rubah menjadi pola berpikir menang-menang. Kita menang, anak menang. Ketika ada masalah, kita memberikan masukan, yang mana masukan itu tidak membuat anak sakit hati dan tidak membuat anak benci, seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak Ari. Barangkali pendapat saja nih. Sebenarnya harusnya itu kita mendahulukan memaksa dulu atau merayu sesuai dengan konsep yang sudah saya terima, kalau bisa memaksa itu tidak dilakukan, Pak Di. Kalau bisa, seperti hukuman itu kalau bisa dihindari. Nah, kita lihat apa yang positif di anak, ya sisi positifnya. Nah, itu yang kita unggulkan, kita pupuk, kita tanam. Nah, kemarin ada masukan juga seperti itu. Bagaimana ketika anak terus melakukan kesalahan dan seterusnya. Nah, itu yang jadi masalah ternyata ada di keyakinan kelas kita. Seperti itu. Di keyakinan kelas kita yang mungkin belum tepat. Nah, itu nanti akan kita bahas di belakang. Ada kok keyakinan kelas. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk di disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Disiplin positif itu mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semuanya. Disiplin positif itu apa? Bagus. Enggak, Pak Awi mungkin ini. Terima kasih Pak Rudi. Disiplin positif sendiri dimaknai dengan kegiatan yang baik namun berkelanjutan. Artinya kegiatan yang baik itu tidak hanya sekali dilakukan, itu nanti bisa dikategorikan menjadi disiplin biasa. Jadi disiplin itu ada dua, disiplin biasa dan disiplin positif. Yang membedakan, jika disiplin biasa itu sesuatu hal yang baik yang tidak terus-menerus dilakukan. Kalau disiplin positif seperti sebuah pembiasaan yang baik yang dilakukan secara berkelanjutan, itu disiplin positif. Menurut saya ngotot. Tepuk tangan untuk Pak Rawi. Sangat betul sekali Bapak Ibu. Sangat betul sekali. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro dan Gosen, pengartian
mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, Bapak Ibu, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal. Nah, di dalam disiplin positif itu harus mengandung unsur-unsur nilai kebajikan universal. Nah, mana yang baik? Nah, itu yang kita lakukan secara kontinu seperti yang dikatakan Pak Alwi tadi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, ya. Artinya disiplin itu sebenarnya belajar. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian, nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini sudah bergeser, ya. Arti sebenarnya disiplin itu belajar. Nah, yang menancap di otak kita bahwa disiplin itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, lewis disiplin biasanya tidak nyaman, ya. Karena apa? Ketika kita melanggar pasti ada hukuman atau konsekuensi yang kita terima, ya. Bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi, yang mendasari kita melakukan sesuatu, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, ini kalau bisa kita hindari. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi internal. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif sebenarnya, ya. Jadi menumbuhkan motivasi di dalam diri anak, ya. Motivasi di dalam diri anak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi tidak maksudnya tidak sakar PDW lepas dari perintah guru atau perintah orang lain, tetapi dia yang memerintah diri sendiri, dia yang mengerjakan sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, itu yang namanya merdeka. Nah, ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu menghukum, ya. Penghargaan bisa menghukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Kohn adalah yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum itu maksudnya kalau kita ini kan penghargaan itu termasuk faktor eksternal apa internal, Bapak Ibu? Eksternal. Nah, ternyata faktor eksternal itu tidak baik untuk anak, bisa menghukum anak karena di situ ada ketergantungan, yang mana anak tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak diberi penghargaan. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi
apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya kita sering melakukan penghargaan kepada anak ketika perpisahan, anak-anak naik ke atas panggung, okay? Nah, di mana anak yang berprestasi diberi penghargaan berupa buku, berupa pulpen dan sebagainya, atau bahkan ada yang memberikan piala dan sebagainya. Nah, ternyata kalau menurut konsepnya di sisi positif itu dihindari, dihindari. Nah, yang pertama alasannya apa? Pasti yang dapat hadiah hanya anak-anak itu saja. Ya Pak ya, gitu. Sementara kalau anak-anak itu mendapat hadiah yang jelas-jelas akademiknya tinggi, kapan anak-anak yang lain akan mendapatkan motivasi dari Bapak Ibu semuanya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Merdeka Belajar itu tidak hanya akademik yang diunggulkan, ya, yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Namun di sana ada apa namanya, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikuler, ada 3. Nah, ini masing-masing juga harus kita beri penghargaan, harus kita hargai. Nah, di situ ada 4 ya. Ketika kita ingin memberikan hadiah, kita harus mengingat 5 ya, ada 5. Beri pengakuan secara khusus. Khusus itu maksudnya dalam kegiatan tertentu, ya, dalam kegiatan belajar di kelas. Misalkan ketika anak membantu menghapus papan tulis, ya, itu silakan diberi hadiah, diberi penghargaan, tidak harus diberikan buku. Ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Nah, ini ketika memberikan hadiah jangan di atas panggung, silakan dipanggil sendiri di kantor atau di kelas, tapi jangan dilihatkan teman-temannya seperti itu. Selain menimbulkan rasa cemburu, ya, jadi mudoroso biasa dibocahkan, nyapo aku nggak tinggi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan pada semua murid. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita ingin memotivasi anak, ya, misalkan anak-anak diberi hadiah, jangan hanya 1, 2, 3, diberi hadiah semuanya. Misalkan anak-anak disuruh naik atas panggung, semuanya disuruh naik satu kelas. Nah, itu kita memberikan penghargaan kepada anak, memotivasi anak, walaupun sebenarnya memberikan penghargaan di dalam disiplin positif lebih baik dihindari, karena ini masuknya di motivasi eksternal. Kemudian yang nomor 5, yang nomor 4, beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu terus, ya, terus. Tidak boleh memberi penghargaan mandek, ya, mandek. Maksudnya mandek ketika anak tidak melakukan sesuatu diberi, nanti besoknya tidak diberi penghargaan. Nah, walaupun hanya sebuah ucapan, seperti itu. Yang kelima, fokus pada proses, bukan hasil, gitu Ibu. Nah, ini yang perlu kita tekankan bersama, bahwa memberi penghargaan itu bukan pada hasil, bukan pada nilai rapotnya yang tinggi, bukan pada juara apa gitu, tapi lebih kepada prosesnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa misalkan anak-anak mengerjakan di depan kelas dengan jawaban yang benar, itu silakan diberi penghargaan pada proses kegiatan belajar mengajarnya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita memberikan pengakuan atau apresiasi kepada siswa, nah harus ada 3, ya, harus ada 3 jenis kalimat yang harus kita
perhatikan, ada pembuka, ada nilai kebajikannya, kemudian ada situasinya. Contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi nilai kebajikannya muncul di situ. Ya, yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, di sana ada kata-kata menghargai kepedulianmu itu nilai kebajikannya. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sana ada terima kasih ya sebagai bentuk penghargaan, rasa tanggung jawabmu itu nilai kebajikannya, memungut itu sebagai kondisi atau situasinya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau hukuman itu sifatnya apa? Hukuman itu sifatnya negatif karena apa? Memberikan dampak yang tidak baik bagi anak. Tidak baik, bisa menyebabkan anak itu merasa malu, ya, bisa membuat anak itu merasa dendam dengan adanya hukuman. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya minta Bapak Ibu guru untuk menentukan itu jenis hukuman apa konsekuensi. Nah, untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan sebasket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Hukuman apa konsekuensi? Nah, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, bisa bedakan yang atas dengan yang bawah, yang nomor 2 dengan yang nomor 6. Kira-kira perbedaannya apa? Ada yang tahu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa kok yang bawah itu konsekuensi? Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Barangkali tidak ada kesepakatan sebelumnya. Betul. Oke, betul. Nah, jadi itu yang bedakan. Di dalam pelajaran PJOK, ketika seorang guru memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang ada di dalam pelajaran PJOK, ya, itu kan lari 10 menit di dalam pelajaran PJOK, ya, melayu punya. Bahkan ketika tidak dihukum, mungkin gurunya akan mengajak anak didiknya untuk lari dulu pemanasan. Seperti itu. Beda dengan yang nomor 2, itu hanya terlambat. Karena terlambat di sekolah disuruh lari 2 kali, padahal misalkan pelajarannya matematika,
Nah, itu kan tidak ada hubungannya. Matematika kok dikon nari seperti itu. Nah, itu selain membuat anak merasa malu, dipermalukan, itu juga menyakiti fisik anak. Kalau yang pelajaran fisika tadi kan bukan menyakiti, di situ ada unsur pemanasan seperti itu. Ribon bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat sakit ya, fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan ya. Kalau hukuman itu jadi benci anak-anak. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian paksaan ya. Anak-anak terpaksa melalui hukuman. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan ya. Ada stimulus tadi dari kesepakatan, kemudian ada tanggapan dari si anak. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Di dalam konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum biasanya anak-anak itu malah disembunyikan kesalahannya. Jadi tidak ketika ditanya sama nyapo kok terlambat, akhirnya mencari alibi ya, mencari alibi lain yang mana supaya tidak dihukum seperti itu. Di sini yang konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk yang konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian ada restitusi Bapak Ibu. Nah, ini yang dianjurkan di dalam disiplin positif itu restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar mencari dari kesalahan, belajar dari kesalahan. Nomor 2, memperbaiki hubungan. Nomor 3, tawaran bukan paksaan. Nomor 4, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Hasilnya bagaimana, itu yang diharapkan. Restitusi fokus pada solusi ya. Fokus pada solusi. Dari restitusi itu nanti diharapkan anak akan mencari solusinya sendiri dari masalah yang telah dilakukan. Jadi bukan guru yang mencari solusi, tapi anak yang mencari solusi sendiri. Kemudian yang selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, misalkan ada anak yang terlambat, jangan langsung anak itu jengkol bunuh diri, awalnya dihukum. Nah, itu kalau konsepnya di restitusi. Jadi anak itu tetap diperbolehkan masuk, tetap diberikan kesempatan untuk duduk dengan temannya, tapi nanti setelah istirahat, anak itu kita panggil atau kita dekati secara perseorangan. Kita tanya, kita terapkan 3 tahapan restitusi
ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di situ ada peraturan wakeh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian di dalam peraturan kelas itu kata-katanya ada yang negatif, dilarang. Nah, itu diganti dengan kata-kata yang positif. Dan himbauannya kemarin dari fasilitator kalau membentuk keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak katanya. Tujuannya apa? Supaya anak tidak lupa. Maksimal 7 seperti itu katanya. Tapi ya mungkin kalau tidak lebih dari 10 tidak apa-apa. Nah, yang pertama untuk peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Seperti itu kita ganti menjadi tanggung jawab ya di dalam disiplin positif. Jadi dari peraturan terus kesepakatan menjadi keyakinan. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, kita ganti menjadi menghormati orang lain. Hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai, kita ganti menjadi berkomitmen datang lebih awal. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, kita ganti menjadi keselamatan atau saling menghormati, saling menyayangi boleh. Dilarang merokok, kita ganti menjadi jaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kita ganti menjadi sabar, budayakan antri. Nomor 7, gunakan masker, kita ganti jaga kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir dilarang melakukan bullying, nah, kita ganti menjadi saling menyayangi. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau kita membentuk keyakinan kelas, kata-katanya kita rubah seperti ini, ya, kata-kata yang positif. Nah, di sini dari peraturan kelas, ya, menjadi keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas, sehingga di dalam keyakinan kelas itu ada apa namanya, nilai-nilai kebajikan universal yang kita angkat, ya, dimana nanti akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, setelah tercipta lingkungan yang positif, nanti akan menjadi sebuah budaya yang positif di lembaga kita. Nah, sekarang kita lanjut ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol kita di sekolah sebagai guru itu ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini terbagi menjadi 3. Ya. Untuk yang gagal itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Untuk yang sukses, namun suksesnya berasal dari motivasi eksternal dari orang lain, itu sebagai teman dan pemantau. Untuk yang paling sukses, ya, yang paling sukses dan paling baik itu sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Nah, di sini ada beberapa perkataan. Nah, kira-kira coba kita analisis dulu. Kira-kira siapa yang mengatakan, apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira masuk di mana? Saya kecewa sekali. Pembuat rasa bersalah, betul. Pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Sebagai apa? Sebagai Kamu tidak pernah benar melakukan rasa bersalah.
Kira-kira kamu tidak pernah, karena ada 5 tadi ya, ada penghukum, terus ada penghukum, ada pemberasa bersalah, ada teman, ada manajer, kemudian ada pemantau. Nah, yang nomor 2 tadi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, betul Lawi. Jadi dia pernah kata-kata yang hukum melalui, kata itu, seperti itu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah ini sebagai teman. Yang keempat, bagaimana keyakinan kelas yang sudah disepakati sebagai peninjau atau pemantau, betul. Nah, yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Nah, kita tuh diarahkan untuk di sini, Pak Bu ya. Di sini, ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, ya, itu kita diarahkan untuk yang nomor terakhir, ya, sebagai manajer. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama pemberasa bersalah, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Nah, di sini ada kasus, ya, ada kasus. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi apa ini? Ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini ini berkaitan dengan kebutuhan manusia, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Anjar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Nah, di situ ternyata ada beberapa kebutuhan anak atau manusia. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan bertahan hidup, ya. Yang kedua, bila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti Doni itu kurang kasih sayang, berarti minta diperhatikan temannya. Yang ketiga, apabila Doni memiliki jawaban dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, nah itu Doni membutuhkan kebutuhan dasar kekuasaan. Yang nomor 4, apabila Doni mengatakan bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, nah Doni menginginkan kebutuhan kebebasan. Yang terakhir, apabila Doni mengatakan bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, Doni membutuhkan kesenangan, ya. Seperti itu, ada 5. Nah, di sini mungkin ini slide terakhir dari diseminasi pada siang hari ini. Jadi untuk membentuk sebuah disiplin positif itu menurut teorinya Glasser
ada beberapa hal yang saling keterkaitan, mulai dari teori motivasi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, kemudian apa itu kata ketok, ada mandiri berpikir, apa itu. Nah, dari sini kita lihat lagi bahwa membentuk disiplin positif itu ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya ada beberapa faktor, dan faktor itu saling ketergantungan. Ya, ketika kita mendapati anak yang terlambat ke sekolah seperti kelas 5 kemarin, siapa Pak Abu? Helen. Nah, Helen kan sering terlambat. Ternyata Helen mengatakan apa kemarin Pak Abu? Disuruh ibu ke toko. Nah, jadi kan ada faktor ya. Ada faktor yang mendasari kenapa anak itu melakukan itu gitu loh. Ya. Kan kita tidak tahu yang dikatakan anak. Kalau anak terlambat karena bangun kesiangan, ya mungkin karena kesalahan anak sendiri. Kalau anak mungkin karena menunggu ibu yang sedang masak sehingga harus menunggu sarapan. Nah, sehingga kita harus mengutamakan kebutuhan dasarnya dulu. Kebutuhan dia bertahan hidup itu lebih penting daripada pendidikan. Seperti itu maksudnya. Ketika dia tidak sarapan ke sekolah, kemudian di sekolah tidak diberi uang saku, yang ada nanti dia lemas, bisa sakit. Nah, kalau sakit, penting mana sehat dengan pendidikan, waduh. Penting sehat gitu. Nah, jadi itu tujuannya kegiatan disiplin positif ini. Jadi kita harus mampu membedakan mana yang utama, seperti itu. Belum tentu anak melakukan kesalahan itu karena murni dari kesalahan dia sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir, terima kasih ya sudah selesai kegiatan kita pada diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau mampu saya jawab, nanti kalau tidak mampu akan saya coba tanyakan kepada fasilitator di ruang meeting yang akan datang. Ibu, Bapak Ibu, monggo, jadi Pak Arif. Ada pertanyaan nanti kalau kurang berkenan silakan di skip saja. Bisa juga ditanyakan kepada fasilitator. Bagaimana kita menyikapi tentang fenomena yang ada di masyarakat? Ketika masyarakat itu masih menginginkan semacam euforia, masih penghargaan, semacam itu prestasi kepada anak, itu kan masih jamak terjadi di masyarakat. Nah, sementara di pendidikan disiplin positif ini kan selama ini belum menyebar secara masif, termasuk kita di dunia pendidikan pun belum semua lembaga itu mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pemahaman tentang disiplin positif. Saya spesifik kepada penghargaan kepada karena ini fenomena terjadi di masyarakat, bahwa orang tua itu masih tetap paradigma yang lama, lebih senang memandang yang lebih pilih bocah duwe harus disovos, diumumkan kita juara mendapat hadiah, padahal tadi di kita yang tahu tentang disiplin positif kita bisa berikan secara personal kepada persuasi kepada individu anak, tidak diberikan secara umum, secara khalayak ramai. Barangkali itu yang menjadi kegundahan atau kegalauan kami di lapangan. Karena kemarin waktu luka terakhir sudah disampaikan oleh Pak Hendri.
Pak Taufik Susanto terkait itu. Pemerintah sudah menyampaikan ini. Terima kasih Mas Rudi. Baik, Pak Rudi, maaf. Terima kasih Pak Ari. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan menantang ya. Saya akan mencoba menjawab sesuai pemahaman saya berkaitan dengan pemberian penghargaan kepada anak-anak kita. Yang pertama, kita di sini benderanya sekolah penggerak Pak Ari. Jadi yang pertama kita harus mensukseskan program pemerintah, dan kita juga harus mensosialisasikan program ini, menyampaikan kepada Bapak Ibu wali ya, bahwa ternyata penghargaan itu kalau bisa dihindari karena itu faktornya faktor eksternal, eksternal. Kemudian bagaimana cara kita untuk memberikan penghargaan? Penghargaan bisa diberikan di dalam proses, bukan hasil. Ketika kita terpaksa ingin memberikan hadiah di panggung, kita bisa mengadakan kegiatan yang mana kegiatan itu sifatnya perlombaan, bukan sifatnya belajar. Karena belajar itu bukan perlombaan, perlu digarisbawahi bahwa kegiatan belajar mengajar kita bukan perlombaan, yang mana kita keliru ketika kita di akhir semester memberikan hadiah kepada anak dari anak yang nilainya paling tinggi. Selain itu akan membuat rasa meri kepada anak-anak yang belum mendapatkan hadiah. Anak-anak itu akan, yang jelas yang akan mendapatkan hadiah ya anak-anak itu saja, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau di kelas 1 mungkin Marcel, kelas 2 Marcel, nah itu saja. Yang jadi pertanyaannya, yang jadi pertimbangan kita, bagaimana supaya anak-anak yang lain berkesempatan mendapat hadiah. Seperti tadi, kalau anak-anak diberikan hadiah, kita berikan semua. Jangan hanya 1-2 anak, semua satu kelas. Seperti itu ya. Kalau disuruh naik panggung semua, karena tujuannya di sana adalah memotivasi anak. Seperti itu. Kalaupun memang terpaksa kita tidak mengadakan kegiatan yang sifatnya perlombaan, kita memang terpaksa ingin memberikan hadiah kepada anak, sebaiknya hadiah itu tidak diberikan di atas panggung. Kemarin juga sudah sempat bertanya Pak Ari seperti itu. Nah, jadi memang harapannya kemarin guru penggerak dan sekolah penggerak itu sebagai penerus pemahaman ini untuk disampaikan kepada Bapak Ibu wali murid utamanya, yang memang betul Pak Ari, betul banget kita tidak bisa langsung, ibaratnya ketika kita menghilangkan penghargaan itu anak-anak atau wali murid itu saya kok tidak dikei ranking dan sebagainya. Nah itu kemarin juga saya sempat bertanya seperti itu. Nah ternyata itu tugas saya dan Pak Rowi, tugas kita semua untuk menyampaikan. Kita bisa menyampaikan ketika pembagian rapot, Ibu Nggih. Kita komunikasi dengan Bapak Ibu wali bahwa bahwa anak-anak itu untuk memberikan penghargaan cara seperti ini, seperti itu, dan jangan mengacu pada hasil. Jangan mengacu pada hasil. Nah, dianjurkan ketika memberikan penghargaan itu konteksnya dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, nanti harapannya ketika anak-anak itu melakukan sesuatu kegiatan bukan atas dasar eksternal tadi, dari penghargaan, kemudian dari membuat rasa menghindari ini ada 3 ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan hukuman, karena anak itu akan nurut ketika
misalkan telat ya, aku kalau telat nanti dihukum, itu dia akan melaksanakan karena ada motivasi eksternal menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, saya ingin melakukannya bila saya mendapatkan penghargaan atau imbalan seperti itu ya. Jadi yang diharapkan di dalam disiplin positif itu yang nomor 3 ya, mungkin nomor 3 itu anak akan melaksanakan sesuatu itu bukan karena faktor dari luar, bukan karena faktor penghargaan maupun hukuman, dari atas dasar dari pribadinya sendiri seperti itu. Nah, kemarin juga sempat ada pertanyaan seperti ini, bagaimana menumbuhkan motivasi internal pada anak TK, seperti itu ya kemarin. Sedangkan anak TK itu pola pikir konkret ya, bukan abstrak, tapi berpikir konkret. Sesuatu yang wujud itu senang gitu loh. Sesuatu yang wujud itu senang. Artinya anak TK kalau dimunculkan motivasi dalam dirinya ya, melakukan kegiatan atas dasar dirinya sendiri, itu saya rasa sulit sekali. Nah, maka dari itu jawabannya seperti ini Pak kemarin. Tetap berusaha semaksimal mungkin ketika memberikan hadiah juga seperti tadi. Boleh hadiah itu diberikan, tapi jangan misalkan dicelok sendiri seperti itu. Nah, mungkin itu jawaban dari saya yang menjadi diskusi kemarin ketika kami melaksanakan bukol di kegiatan guru penggerak angkatan 10. Mungkin Pak Arif punya jawaban sendiri sebenarnya. Monggo Pak Arif ditularkan kepada kami, kepada kita, sehingga harapan kita di mewujudkan budaya positif di lembaga kita akan lebih maksimal. Ibu Pak Arif ada tambahan? Sambut ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain sebelum saya tutup mungkin ada masukan, ada pertanyaan, monggo. Sampun nggih. Nggih Bapak Ibu. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih, sekali lagi sangat terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, dan mohon maaf ketika dalam menyampaikan materi bahasanya murah Arif ya, dan itu mungkin akan menjadi refleksi saya untuk ke depan menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.